Berita hari ini sangat menyenangkan. Harus saya mulai dengan secangkir kopi dulu. Karena hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin melonjak menjadi 73,9, nyaris 74%. Ini gila sih. Biasanya di ujung pemerintahan, publik cenderung apatis. Tapi lagi-lagi Jokowi memang bukan orang biasa kalau urusan ngatur negara. Dan Litbang Kompas yang dikenal akurat membuktikannya. 73 lebih masyarakat Indonesia menurut Litbang Kompas puas dengan apa yang dikerjakan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Artinya 200 juta orang dari 270 juta penduduk Indonesia suka, senang, puas, apresiasi dengan apa yang dikerjakan Presiden Jokowi dalam menuntaskan banyak masalah di negara ini. Keren kan? Drun? Kadrun? Oh iya, Kadrun gimana dong? Kalau dari survei Litbang Kompas ini ternyata pemilih Jokowi Ma'ruf itu 87% puas dengan kinerja Pak Jokowi. Dan yang nggak milih atau bukan pemilihnya Jokowi Ma'ruf itu 54% puas. Ini menarik. Bayangkan, yang nggak milih Jokowi pada 2019 berarti pemilih Prabowo Sandi itu lebih dari separuhnya puas dengan cara kerja Pak Jokowi. Ini luar biasa. Membuat yang membencimu bisa puas itu nggak mudah. Iya. Lalu apa yang bisa kita baca dari survei kepuasan publik ini? Apa yang bakal terjadi dengan kepuasan yang tinggi dari Pak Jokowi ini? Apa maknanya buat 2024? Kita kulik setelah yang satu ini. Tarik Bambang! Informasi ofisial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, kawan seperjuangan. Tetap semangat bersama Posisi 69 FM. Kita hadang intoleran, kita sliding radikalisme, kita acak-acak para pengusung khilafah yang niat banget mau menggantikan Pancasila dan konstitusi kita. Kita wajib jaga Indonesia yang nyaman, aman, dan jauh dari jongos-jongos Taliban. Ya, perjuangan kita menjaga keberagaman budaya cukup terjal. Setelah kemarin kita dites ombak oleh kaum Wahabi yang mencoba utak-atik seni budaya tradisional kita yaitu wayang yang telah mendapat pengakuan UNESCO sekalipun tetap ada yang utak-atik. Dan Gus Miftah dari kemarin masih bertubi-tubi diserang Kadrun. Melawan Kadrun perlu energi saudara-saudara. Seruput dulu kopinya. Dan konten saya kemarin yang bahas serangan Kadrun ke Gus Miftah, komentarnya 1.200 lebih. Komentar teman-teman sangat beragam, tapi memang pada umumnya ikut support Gus Miftah. Ikut memberikan dukungan moral kepada Gus Miftah. Berikut beberapa komentar yang dipilih oleh redaksi ya. Yang pertama dari Handoko Wardono. Ya. Wayang bukan sesuatu yang haram, tapi budaya asli Indonesia yang bikin harum. Nah ini bukan haram, tapi harum. Membikin harum nama bangsa. Banyak hal dilakukan oleh wayang. Ya. Dan kita tahu wayang itu adalah seni keindahan, seni ukir yang luar biasa. Oke, terima kasih buat Handoko Wardono, komentar Anda keren. Yang berikutnya dari Helmi Yusuf ya. Ini komentarnya panjang dan kemudian dipersingkat. Profesi dalang nih ya, bisa pentas dalam 7 jam non-stop. Ini kita bayangin dalang. Dalang wayang itu bukan sembarangan. Bisa menirukan minimal 20 suara wayang. Menjalankan lakon, cerita, kemudian juga tidak bisa tiba-tiba melalui proses, menjalankan lakon cerita dan juga menghafal lagu dan gending. Iya kan? Tidak mudah. Lah kok dalang disuruh bertobat. Khalid Basalamah juga sekarang sudah jadi dalang. Dalang gaduh dan
pemecah belah masyarakat. Iya, dalang itu luar biasa. Dia juga harus berpuasa. Bayangkan, duduk 7 jam bersila, nggak boleh pipis lagi. Itu bukan orang sembarangan dalang itu ya. Kemudian kalau ada dalang bertobat, itu apa yang salah gitu ya. Yang berikutnya adalah dari, itu tadi komentar dari Helmi Yusuf ya. Yang berikutnya dari Dewi Andayani. Saya ini dilahirkan, makan dan minum di bumi pertiwi Indonesia. Wayang golek, wayang orang, wayang kulit itu tidak tiba-tiba ada melalui proses pemikiran seni yang tinggi. Di dalamnya ada unsur-unsur yang mengandung tingkah laku, akhlak, dan adab manusia. Sip, kebudayaan Indonesia. Oke, saya sepakat dengan Mbak Dewi Andayani ya. Keren. Yang keempat dari Dinda Maida. Salam sehat dan salam beletak dari negeri beton, Mas Jo. Semoga konten ya. Negeri beton tuh mana? Saya nggak tahu nih. Ya, Dinda di negeri beton ya, hati-hati ya. Ini tetanggaan sama negeri nangka, enggak ya? Yang kelima dari Bandi Sudarsono. Beletak, orang ngapak, orang kepenak. Khalid Basalamah mungkin dulunya seorang dalang, tapi dipecat karena biasanya kalau orang pecatan akan nyinyir. Waduh, nggak enak nih saya. Ada yang kesinggung tak? Iya, pecatan nyinyir. Jadi ingat nih, ada 3 orang atau 4 orang ya. Saya Didu. Saya nggak sengaja ngomong itu. Refli Harun. Refli Harun. Saya nggak sengaja ngomong itu juga. Iya, Riza Ramli. Nggak sengaja itu. Anies Baswedan. Alah, nggak sengaja. Pecatan nyinyir. Nggak sengaja. Bukan. Saya nggak masuk ngomong itu ya. Itu tadi 5 komentar yang dipilih redaksi. Tiap episode akan kita pilih 5 komentar dan nanti di akhir bulan kita pilih yang paling beletak untuk mendapatkan 1 buah handphone persembahan Oposisi 69 FM. Nah ini handphonenya. Bikin ngiler kan? Wah. Sudah, tepuk tangannya. Sudah. Makin cerdas, makin ngakak, bersama-sama kita akan mengawal kebinekaan dan toleransi. Kalau mau ikutan di WAG-nya para penggemar acara-acara saya, bisa cek di link WAG yang ada di deskripsi bawah ini ya. Nah ini ada linknya, nanti klik di situ kita akan berkumpul bersama, share-share info ya. Oke, keren banget. Ya, hasil survei Litbang Kompas yang dikenal akurat dan independen menyebutkan bahwa 54% bukan pemilih Jokowi puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ini menarik, karena kalau pada pemilihan 2019 yang tidak memilih Pak Jokowi ada 70 juta orang dari 154 juta pemilih, maka 38 jutanya ikut puas dengan pencapaian Pak Jokowi. Artinya, kadrun aja separuhnya puas. Anda puas? Kami keramas. Tarik Bambang! Kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal. Indonesia bukan negara barbar. Bersenggol kami mana pelurit gorok bertobat. Ini menarik sekali. 73 masyarakat puas dengan cara kerja Pak Jokowi. 73 masyarakat, saudara-saudara. Ini bukan sedikit. 73, bahkan 73,9 itu bukan sedikit, banyak banget ya. 73% masyarakat puas dengan cara kerja Pak Jokowi. Padahal belakangan, kita semua tahu, belakangan gorengan isunya lumayan tajam. Ya, agak berat nih. Yang pertama, isu JHT atau jaminan hari tua. Buruh, pekerja, semua protes. Menteri Tenaga Kerja bergeming. Peraturan menteri itu dirasa mengada-ada. Meski saya lihat sih solusinya sudah ada. Tapi Jokowi juga nggak tinggal diam. Menteri dipanggil. Bu, sini Bu, gitu ya kurang lebih ya. Atau saya impersonate-nya begini. Bu Menteri, bisa kita ngobrol sebentar? Oh, bisa diselesaikan. Kurang lebih begitu ya. Menteri dipanggil, ya, dikasih masukan. Dan peraturan menteri soal JHT siap dikoreksi. Dan berhentilah gorengannya. Yang kedua, persoalan juga lumayan berat. Wadas. Persoalan Wadas mencuat.
SJW dan kadrun bersatu menghantam Ganjar dan Jokowi. Bahkan ada sebuah ormas, ada sebuah LSM membuat meme foto Soeharto disejajarkan dengan Jokowi. Dikira Jokowi marah. Jokowi marah? Enggak lah. Buat apa melayani SJW yang cuma ngegas kalau menguntungkan pribadi mereka aja. Wadas kondusif, disamberin Ganjar, kelar. Yang ketiga, minyak goreng langka. Ini bikin kita kesel juga. Selain masalah sawit yang harganya menggila, sawit itu harganya tinggi banget. Juga karena sawit jadi bahan dasar produk lainnya, misalnya apa? Biodiesel kalau nggak salah ya. Tapi yang lebih bikin kita prihatin adalah adanya kartel dan juga penimbun yang sekarang lagi dikejar-kejar aparat. Marah Pak Jokowi, cari siapa yang menimbun itu. Satu terbongkar di Sumatera Utara, gila-gilaan. Ini Menteri Perdagangannya kemana? Ganteng doang nggak bisa kerja. Yang keempat, kedelai harganya naik. Bahkan pengrajin tempe demo, nggak mau buat tempe. Tempe mendoan. Ini menarik. Menteri Perdagangan kita memang agak oglak ya. Saya salah satu yang rekomen, ganti ini menteri nih, nggak asik. Ya, masalah melulu, dari dulu masalah melulu nih. Harga kedelai meroket. Komentarnya Menteri Perdagangan, Pak Lutfi ini adalah 5 miliar babi di peternakan Cina itu makannya kedelai. Aduh Pak, percuma ganteng Pak hashtagnya Pak. Anda harus bisa mengimbangi kerjanya Pak Jokowi Pak. Kalau nggak mampu, mundur ya. Ganti sama Sugi Nur. Matamu. Lalu yang kelima adalah BPJS jadi syarat mengurus berbagai transaksi lain seperti urus SIM, STNK, jual tanah, naik haji akan disyaratkan wajib melunasi iuran BPJS dulu. Ini kita belum siap ya sepertinya ya. Ya pelayanan dulu dibagusin BPJS ya, dibuatlah premium lah, baru mungkin bisa diterapkan. Nah ini PR nih, bareng-bareng kita kawal ya. Oke. Jangan-jangan mau gara-gara mau apa pilpres, gara-gara mau ada program-program lebih besar, kemudian mencuat masalah ini. Ini kan belum fix ya. Iya. Bayangkan dihantam 5 isu, lumayan viral tadi, tingkat kepuasan Pak Jokowi masih 73%, lebih malah. Kenapa begitu? Karena ada poin-poin lain yang masyarakat cukup puas. Nih, yang pertama, penanganan pandemi. Publik puas dengan cara pemerintah Pak Jokowi menangani pandemi dan dampak-dampaknya. Karena kalau kita lihat negara lain, ternyata kita termasuk yang terbaik. Masih di rongrong grupnya Babe Aldo aja, kita masih yang terbaik dalam penanganan masalah pandemi ini. Mandatory vaksin. Nah, tetap aja yang terbaik. Bayangkan, ya. Gimana kalau orang ini mungkin istirahat di tempat, kita akan jauh lebih puas lagi. Nah, yang kedua, Pak Jokowi ini orang kerja. Saya dapat kabar ya. Nih, ini rahasia nih. Ini tolong jangan bilang siapa-siapa. Kita aja nih ya. Kita aja nih. Selama pandemi, berat badan Pak Jokowi itu turun 3 kilo lebih. Udah badannya kurus kayak gitu, turun berat badan lagi. Dulu sih ada entah siapa ya menjadi presiden, berat badannya nambah terus. Makin tambun. Saya merasa berat badan saya naik. Gitulah kurang lebih. Pak Jokowi beda. Karena memang dia orang kerja. Rajinnya minta ampun. Ibarat kata nih, nggak nunggu sampai perintah pengadilan baru kerja. Enggak, dia mah nggak kayak gitu. Jalan aja sampai, saya juga dengar kabar nih. Ini kabar lagi nih. Ini orang kanan kirinya nih, ajudan sebagainya itu ngos-ngosan kalau ngadepin Pak Jokowi. Manuvernya cepet banget. Pak Jokowi orang kerja, jadi orang seneng. Kita aja nih, misalnya nih. Bapak kita ini biasa aja, bukan pejabat, bukan apa. Tapi kalau bapak kita rajin, itu rumah ini perasaan adem. Ya kan? Ada aja rezekinya, kan gitu kan? Yang ketiga, Pak Jokowi ini halus tapi tegas. Komitmen Pak Jokowi untuk menghalau radikalisme, intoleran, terus membaik. Muncul figur-figur yang komitmennya kuat mengawal kebinekaan. Banyak. Salah satunya adalah ada Pak Kapolda Metro, Pak Fadil, ada Pak Kasat, Pak Dudung.
Dan kita-kita yang membantu beliau-beliau ini, Anda yang menonton ini, kami semua di sini, ini ada bagian dari membersihkan kadal-kadal perusak kebinekaan. Kadrun melawan, kita ikat titiknya barengan. Jorok kan? Bukan gua tuh. Permintaan kameramen. Yang berikutnya adalah stabilitas politik terjaga. Memasuki tahun politik, tapi turbulensi, ya, naik turunnya tidak terlalu kelihatan. Pokoknya selama Amin Rais masih sibuk ngurus partainya yang acak-acakan, maka santai saja. Dan untungnya menjelang tahun politik adalah banyak figur-figur berlomba-lomba kerja. Entah itu kerja pencitraan atau memang tulus menjalankan tanggung jawab. Tapi minimal sampai 2 tahun ke depan akan banyak menteri dan pejabat publik yang mendadak rajin. Ada yang mendadak banyak di ATM, ya. Ada yang banyak baliho-baliho. Tarik Bambang. Saja masa depan, halo kawan, jangan mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah lawan. Urus saja masa depan. Nah, yang menarik adalah indikasi bahwa kadrun juga diam-diam puas dengan cara kerja Pak Jokowi ini. Ini menarik. Saya nggak tahu. Bukan pemilih Jokowi berdasarkan survei Litbang Kompas, tapi ikut merasa puas. Bahkan ikut keramas. Kalau asumsi kita misalnya gini, 54% itu adalah kadrun ya. 54% yang bukan pemilihnya Pak Jokowi, tapi puas, itu ada 54% jumlahnya. Anggap aja itu misalnya kadrun gitu ya. Dan mereka tuh puas. Mungkin juga ketika ditanya surveyor, kadrun nggak ada yang brief gitu, nggak ada yang ngasih tahu. Nanti kalau ditanya lu bilang nggak puas, nggak ada. Karena tiba-tiba aja ditelepon atau didatengin face to face gitu, ya kan? Biasanya kadrun kan nunggu aba-aba tuh dari Korlap gitu kan. Ini enggak. Nah kalau survei kan satu-satu ditanya, maka keluarlah jawaban yang jujur. Kadrun puas dengan kinerja Pak Jokowi. Ya ini asumsi ya, bisa saja salah, tapi tetap aja kita puas. Bisa jadi ya, memang sedang terjadi tren bergesernya para kadrun yang harusnya memihak Anies, ya karena memang sementara cuma Anies nih. Karena Prabowo udah ditinggalin kadrun lah ya. Ini tinggal Anies saja harapannya nih. Tapi karena Anies ngeruk kali aja nggak sanggup sampai harus diketok palu dulu oleh hakim, maka kadrun-kadrun ini patah arang. Mereka baru sadar figur yang selama ini mereka harapkan bisa memimpin ternyata cuma seneng sama stadion bola aja. Sementara kadrun ini berharap bola mereka juga diurusin. Bola pingpong. Nah, pada momen seperti ini, karena memang pendiriannya mudah goyah, maka kadrun ikut puas dengan kinerja Pak Jokowi yang memang terbukti baik dan memberi solusi. Apalagi ketika program besar Pak Jokowi yaitu Ibu Kota Negara baru mulai dijalankan. Masyarakat menyambut sukacita dan kerja besar ini. Tak bisa dipungkiri bahwa Ibu Kota Nusantara adalah karya Pak Jokowi yang kemungkinan menyumbang besar atas kepuasan masyarakat Indonesia. Kalau bukan Pak Jokowi, belum tentu presiden yang akan datang akan sempat memindahkan ibu kota. Bukan karena tidak mampu, karena bisa jadi peta dukungan politik tidak semayoritas sekarang ini yang tergabung dalam koalisi. Itulah kenapa proyek pemindahan ibu kota ini berjalan mulus dan segera dilaksanakan. Kadrun gimana? Ya mereka senang. Kadrun senang sebenarnya setelah ibu kota dipindah ini senang. Karena mereka sudah dikasih kepastian. Yang pindah nanti cuma ibu kota. Monas tetap ada di Jakarta. Udahlah ya. Demikian siaran Oposisi 69 FM hari ini. Sampai ketemu besok lagi ya. Salam Oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang! Mas Jupri. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan. Indonesia negara besar, bukan tempat paham radikal.
Indonesia bukan negara